Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulastri dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan tentang ajaran-ajaran Syekh Abdul Qadir Jailani. Ajaran tasawuf akhlaki Syekh Abdul Qadir Jailani di bidang tasawuf. Ajaran Syekh Abdul Qadir Jailani berorientasi pada perbaikan akhlak dalam mencari hakikat kebenaran agar manusia mencapai makam atau kedudukan ma'rifah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tujuan perbaikan akhlak ini adalah salah satu misi penting yang diemban ajaran Islam secara universal. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Ajaran Syekh Abdul Qadir Jailani memandang Islam dari dua aspek, yaitu lahir dan batin. Dua-duanya harus seimbang dijalani seorang muslim. Misalnya konsep ta'aruf yang artinya bersuci. Berikut ini penjelasannya. Sebagaimana dikutip bagi buku Akidah Akhlak tahun 2020 yang disebut Sihabul Milahuddin. Pertama, penyucian diri secara lahiriah dilakukan dengan wudhu atau mandi. Kedua, mensucikan diri secara lahir dilakukan dengan menanamkan kesadaran bahwa ada kotoran dalam diri manusia. Kotoran itu adalah dosa yang harus dibersihkan dengan cara tobat, zikir, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, selain Allah di dalam hati menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, penyucian diri secara batin harus menempuh jalan spiritual serta dibimbing oleh guru atau mursyid yang memiliki keilmuan yang mumpuni. Pembersihan diri dilakukan melalui tobat, takdim, zikir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nasih akan membacakan materi selanjutnya. Konsep lahir dalam ajaran tasawuf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah aspek formal di ajaran fikih, sedangkan konsep batin merupakan substansi tasawuf. Konsep lahir disebut ajaran syariat dalam istilah tasawufnya, sementara konsep batinnya adalah hakikat. Konsep batin harus selaras dengan fikih syariat Islam, namun syariat tanpa hakikat atau aspek batin dianggap kosong, tak bermakna. Sementara hakikat tanpa syariat adalah batal serta tak berdasar. Dalam ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pengamalan fikih saja tidak cukup dalam beragama, sebab fikih hanya bagian paling mendasar dan tidak menyentuh konsep filosofis ajaran Islam yang mendalam. Untuk bisa menghayati Islam, seseorang harus paham tasawuf agar bisa memaknai setiap amalan fikih yang dikerjakannya. Maka itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga tidak mementingkan ibadah fardu atau wajib saja, melainkan juga amalan sunnah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunika Wati akan meneruskan materi dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ajaran Kiai Ahmad Musa Kisah. Jadi, di kalangan masyarakat tertentu, para kiai memperoleh posisi yang amat istimewa karena dengan kemampuan dan pengetahuannya itu, mereka telah menempatkan dirinya sebagai ulama pewaris Nabi Muhammad SAW
atau menjadi penjaga utama proses sosialisasi ajaran Islam. Sikap hormat, takdim, dan kepatuhan kepada kiai adalah salah satu nilai pertama yang ditanamkan pada setiap santri. Kepatuhan itu mutlak dan diperluas, sehingga mencakup penghormatan kepada para ulama sebelumnya. Ulama yang mengarang kitab-kitab yang dipelajarinya. Kepatuhan ini bagi pengamat luar tampak lebih penting daripada usaha menguasai ilmu. Tetapi bagi kiai, hal itu merupakan bagian integral dan ilmu yang akan dikuasai. Tradisi kepatuhan terhadap kiai kemudian melahirkan sikap, persepsi, dan perilaku politik yang unik. Pada umumnya, para jemaah yang merupakan pengikut setia kiai menjadikan fatwa sebagai referensi utama. Jadi kiai di sini dianggap sebagai orang yang paling paham agama, maka fatwa kiai harus menjadi rujukan dalam segala bentuk kegiatan politik baik yang bersifat antagonis maupun kompromis kepada pemerintah. Pemahaman semacam itu bisa berkembang menjadi modus atau ketentuan sosial yang harus diikuti dan dijalankan serta melahirkan sanksi pengucilan sosial apabila dilanggar. Dalam kajian kepemimpinan, Kiai Musa Kisah mengikuti perspektif yang dikemukakan Weber. Kiai bisa dimasukkan dalam otoritas tradisional dan otoritas karismatik. Weber membedakan otoritas menjadi 3, yaitu otoritas rasional, otoritas tradisional, dan otoritas karismatik. Otoritas tradisional tidak birokratik, hanya didasarkan pada tradisi, sedangkan otoritas karismatik diperoleh seseorang karena karisma pribadi, keperkasaan, keturunan, kepribadian, serta kelebihan lainnya. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh pemateri Rahmatul Aulia. Terima kasih. 3, 2, 1, wes. Karisma kiai ini memperoleh dukungan dari masyarakat karena memiliki kemampuan moral dan kualitas keilmuan, sehingga akhirnya melahirkan suatu bentuk kepribadian yang magnetik atau penuh daya tarik. Bagi para pengikutnya, sekalipun proses itu mula-mula beranjak dari kalangan terdekat, kemudian menjalar keluar ke tempat yang jauh. Misalnya karisma Kiai Haji Hashim Asy'ari dari Jombang, Kiai As'ad Syamsul Arifin dari Situbondo, dan sebagainya. Kiai tidak hanya dikategorikan elit agama, tetapi juga sebagai elit pesantren yang memiliki otoritas tinggi dalam menyimpan dan menyebarkan pengetahuan keagamaan serta berkompeten mewarnai corak dan bentuk kepemimpinan yang ada di pondok pesantren. Tipe karismatik yang melekat pada dirinya menjadi tolak ukur kewibawaan pesantren. Dipandang dari segi kehidupan santri, karisma kiai adalah karunia yang diperoleh dari kekuatan Tuhan. Sejarah pondok pesantren melukiskan betapa kuat pengaruh karismatik kiai pada masa tertentu. Mereka menjadi tempat berkiblat bagi santri dan penduduknya. Segala kebijakannya yang dituangkan dalam kata-kata dijadikan referensi atau panutan. Bahasa-bahasa kiasan yang dilontarkannya menjadi bahan renungan. Posisi yang serba menguntungkan kiai ini membentuk mekanisme kerja pondok pesantren, baik yang berkaitan dengan struktur organisasi kepemimpinan maupun arah perkembangan lembaga pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Triwijayanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang otoritas karismatik. Otoritas karismatik diperoleh seseorang karena karisma pribadinya, keperkasaan, keturunan, kepribadian, serta kelebihan lainnya. Dari gaya kepemimpinan karismatik ini, Matsuhu kemudian menemukan 2 pola hubungan
yang unik antara kiai dan santri, yaitu konsep ikhlas, barokah, dan ibadah. Sesuai dengan paparan pendapat para ahli tentang kepemimpinan karismatik, kepemimpinan Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah adalah bermuara pada kepemimpinan spiritual karismatik, yaitu suatu kepemimpinan yang dalam mempengaruhi dan mendoktrin para santri dan para pengikutnya berbasis pendekatan-pendekatan ritual peribadatan seperti sholat, zikir, sodakoh, dan sebagainya. Kemudian, karena sikap istiqomah beliau, maka pengaruh dan dakwah tersebut begitu mutlak dan besar pengaruhnya bagi para santri dan ratusan ribu jamaah manakib. Ditambah lagi dengan kebiasaan beliau yang tidak pernah tidur malam karena menghadiri pengajian dan majelis zikir jamaah manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang secara rutin pukul 2 atau 3 malam baru pulang ke pesantren. Kemudian beliau menemui tamunya sampai nyambung dengan sholat subuh. Karisma dan pengaruh beliau menjadi lebih lengkap karena dengan kepemimpinan tarekat, di mana beliau sebagai imam besar dari jamaah zikir manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diyakini memiliki keistimewaan berupa keahlian mukasyafah dan ma'rifah. Ini kemudian doktrin berikutnya adalah lirasul wabil rasul, bahwa yang datang ke Pondok Al-Qadiri karena mencintai Rasul, maka segala tutur kata dan perilakunya mencerminkan ajaran-ajaran Rasul. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.